Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Eko L200-200-137, Zulaifa Nur Rasyidah L200-200-140, Syifaul Kolbi L200-200-141, Hisnaini Intan L200-200-147. Di sini, saya Zulaifa Nur Rasyidah akan menyampaikan tentang Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Juni 1945, ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Melalui 2 hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hisnaini Intan. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak mengganggu, menghalang-halangi, atau menghindarkan yang berlainan agama dalam beribadah. Yang keempat, mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia, sehingga kita wajib mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rama Eko. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, menolong teman yang sedang kesusahan. Kedua, bersikap adil, tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan sekerja, bawahan, atau customer. Yang ketiga, memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri semua bagian, dari level terendah sampai tertinggi. Poin 4, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Yang terakhir, hormat dan taat kepada atasan, meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. 3. Persatuan Indonesia. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun semangat kerjasama dan saling mendukung antar departemen dalam mengerjakan sesuatu. 2. Tidak membeda-bedakan tim di kantor, asalnya dari mana, sukunya dari mana, agamanya apa, belajar menerima setiap perbedaan tim yang ada di kantor. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Poin keempat akan dilanjutkan teman saya, Syifaul Kolbi. Untuk yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya, berani memberikan usulan dan masukan dalam sebuah diskusi di kantor. Yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas. Yang keempat, berani mengungkapkan kesalahan, tindakan semena-mena atau sikap yang sudah menyalahi peraturan perusahaan, baik yang dilakukan rekan sekerja maupun atasan. Terus yang terakhir untuk contoh penerapan sila keempat yaitu melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Untuk yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak buahnya.
Yang kedua, seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi. Yang ketiga, merekrut karyawan bukan karena kesamaan suku, ras, ataupun agamanya, tetapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Terus yang keempat, peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan, kami seluruh anggota kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.